Kita sudah tahu bagaimana kemuliaan orang yang selalu baca Al-Quran, kemuliaan orang yang hafal Al-Quran, kemuliaan orang yang menjaga Al-Quran. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, ketika Nabi bersabda pada sahabatnya, inni taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitabullah wa itrati ahli baiti. Ini yang pertama. Jelas orang itu kalau mempertahankan, kalau orang itu wa ma'al qur'ani minal qarani, yang selalu bersahabat dengan Al-Quran, maka dia orang yang divonis oleh Nabi tidak akan pernah sesat selamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Aku tinggalkan buat kalian dua perkara, dua pusaka. Dua pusaka ya, pusaka Nabi. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, lam tadillu abada, kalian tidak akan sesat selamanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti selalu di jalan yang diridhai Allah. Zaman apapun, seperti zaman sekarang, zaman apa sekarang ini ya? Enggak. Ya zaman ini sudah. Orang karabatibi, ya, tidak mau menghargai Allah. Nabi buktinya di sini banyak yang masuk. Ya kalau kita masuk lingkungan pesantren, kalau kita masuk lingkungan yang baik, coba kita sudah keluar sedikit aja, tidak usah ke Jakarta. Di daerah kita aja sudah banyak orang-orang yang selalu mengusik kita tentang ibadah kita. Orang ngaji itulah bikin pengajian dirasani. Ada apa aja bikin majelis. Loh kalau tidak ada majelis orang ini mau apa? Engki. Kalau tidak ada pengajian orang mau apa? Lagi-lagi aduh lah tak tahu. Ya, zaman harus kita bentengi dengan Al-Quran. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang selalu membentengi diri dengan Al-Quran, menjaga Al-Quran, pegang teguh dengan ajaran-ajaran Al-Quran, lam tadillu abada, mereka tidak akan pernah sesat selamanya. Yang pertama, kitabullah. Alhamdulillah. Sekarang banyak pondok-pondok pesantren yang mendirikan program tahfidz, ya, insyaallah luar biasa ya. Saya setiap ke pondok pesantren, kemarin saya di Madura keliling, mulai dari Karang Penang, Karang Turin, banyak karang di sana. Saya bilang sama kiainya, teman saya pimpinan Majelis At-Taufik Rakhairan, kiai di sini ini namanya Karang Turin, tapi tidak ada pohon turin. Karangnya Karang Turin, tapi tidak ada pohon durian. Sama dengan desa, ada namanya desa di sini Wangkali, desanya Turin. Ini nih. Hah? Ada orang Turin ini. Tapi tidak ada situ. Saya tiap tamu ke sana bertamu tak ada saya beri turin ya. Hanya desanya namanya Turin ada. Oba ini gabung karena tak ada desa tak ada Turin. Setiap pondok pesantren ada program tahfidz, setiap pondok pesantren ada program, semuanya. Alhamdulillah. Ini yang akan menjaga Al-Quran. Ketika sudah banyak orang tidak baca Al-Quran, nasib zaman sekarang lebih banyak menonton dan melihat HP daripada baca Al-Quran. Mau ngaji Al-Quran satu juz, ya Allah, sulit nemukan.
termasuk yang pegang mic ini. Paling 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, pokoknya bacalah. Daripada tak maja sekali. Ya, kalau sudah kadung bagus sinyalnya 1 juz. Kalau Ramadan jangan ditanya, sudah seperti malaikat sudah. HP ditutup, ini ditutup, semua ditutup. Alhamdulillah, aketak sudah. Keluar Ramadan ya sabak boleh Quran. Salam Muhammad. Baca walaupun ya 1-2 lembar Al-Quran. Jangan sampai satu hari kita itu tidak baca Al-Quran. Pahalanya besar. Baca Al-Quran itu bukan seperti yang dikatakan 1 huruf mendapat pahala 10 rahmat. Itu kalau menurut riwayat Imam Ali karramallahu wajhah dalam kitab Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Imamul A'zam Qutbil Irsad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, itu di luar sholat tanpa wudu yang dapat 10 rahmat itu. Tadi wudu apal Yasin, norok ngaji Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. 1 huruf dapat 10 rahmat. Tadi wudu. Menurut Sayyidina Ali, ijtihadnya Sayyidina Ali, itu di luar sholat tidak punya wudu. Kalau punya wudu 1 huruf dibalas oleh Allah 25 rahmat di luar sholat. Kalau dia itu adalah sholat dalam keadaan posisi duduk, maka 1 huruf dibalas yaitu 50 rahmat 1 hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf, maka dia akan mendapatkan 1900 50-nya berapa? Berarti mendapat ya itulah kurangi 1900 kurangi. Dapat separuhnya. Tapi kalau punya wudu posisi sholat dalam keadaan berdiri, kok ada sholat duduk orang yang uzur atau sholat sunnah. Sholat sunnah ini alal ghadir, orang yang mampu berdiri atau tidak mampu berdiri, sholat sunnah itu boleh, duduk boleh. Tapi jangan sholat tarawih duduk semua. Akhirnya dilihat dari jauh, ini kok pasukan Upin Ipin ini. Ya, boleh sholat sunat. Kadang-kadang saya dengar dari teman saya, Habib Salim As-Syatiri itu, di mobil itu sholat sunnahnya ratusan rakaat. Boleh sholat sunat di mobil, boleh. Yang sandal aja angkui, cici, apa namanya ya? Sandalnya dibuka cici. Apa perlu ngadep kiblat? Wa fi riwayah untuk salat sunnah itu kalau dalam kendaraan bebas. Kalau salat sunnah. Habib Salim Syatiri itu kata guru kita Habib Taufik As-Segaf pernah ikut, jadi terus salat Allahu Akbar. Ya mobil ke barat dia salat yang ngadep ke barat, mobil ke timur ya dia ngadep ke timur. Kalau dalam keadaan bergerak salat sunnah itu boleh ngadep Allahu Akbar. Itu dalam posisi duduk seperti itu, maka setiap huruf yang dibaca dalam Al-Quran, maka pahalanya adalah 50 rahmat. Bagaimana kalau alhamdulillah, ini yang saya tunggu. Tanpa diminta sudah datang. Ya begitulah. Kalau masuk pondok pesantren, kalau masuk warung, kalau tidak mesen, tidak dikasih. Warung mana aja sudah. Minum apa Pak? Dim. Tidak dikasih. Tapi kalau minum teh gitu. Terima kasih, Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau dalam keadaan dia adalah sholat, dalam keadaan berdiri 1 huruf bukan 50. Berapa? 100 rahmat.
Kalau Bismillahirrahmanirrahim saja itu 19 huruf, maka dia dapat 1900 rahmat. Kalau Fatihnya itu berapa? Dapat sekian. Kalau ditambah yaitu ayat-ayat yang lain, maka di situ satu huruf dalam keadaan salat berdiri yaitu 100 rahmat. Allahu Akbar. Dah. Yang kedua yang ditinggalkan Nabi, kalau kamu sampian semua itu mau berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan sesat. Satu adalah Al-Qur'an, jelas Al-Qur'an sudah. Al-Qur'an jelas. Al-Qur'an banyak nasihat, obat, basyira wa nadhira, ada berita gembira, ada berita ancaman. Dalam Quran ada kesenangan surga, ada ancaman neraka. Dalam Al-Quran ada kehidupan. Bahkan dalam rumah tangga diatur oleh Al-Qur'an. Mau kawin ikut Al-Qur'an, selamat. Gimana Beb? Tidak usah pilih-pilih yang kaya. Jangan materialistis, tiru Al-Qur'an. Ya. Pesan Al-Qur'an bagus sekali. Mau tak soki siapa ngelamar Ustaz? Aduh, maaf kami di Ustaz. Selagi Ustaz pakai di paslon, dia pakai nasi. Niru Al-Qur'an. Yang penting calon suami Anda orang soleh, perhatian, mau jadi imam, berangkat, insya Allah barokah. Kalau cuma harta bisa dicari. Saya kawin dengan istri saya, kursi saya tidak punya, demi Allah. Ebrin dan cakwi matua. Alhamdulillah. Sabar yang. Iya Papa. Mana Papa ngare Mama nguber betah. Assalamualaikum Muhammad. Ini kan dibaca panjang ini ya. Yang kedua adalah wa itrati ahli baiti. Selama Anda mengikuti keluargaku, kata Nabi, ahli bait, keluarga Nabi, maka Anda akan selamat, tidak akan sesat selamanya. Yang mana ahli bait? Sekarang kan banyak orang ngaku ahli bait. Ternyata dia itu adalah hanya alirannya ahli bait, tapi sama sekali tidak melaksanakan apa yang dilaksanakan. Guru itu, kata beliau, Sayyidil Habib Umar mengatakan, guru itu ada 3. Ada namanya futuh. Futuh ini yang bisa membuka hati. Nah ini yang jarang sekarang ya, yang jarang. Futuh ini, jadi orang yang meler, senakal, futuh, hatinya dipandang begitu, dia jadi orang alim. Ya tentunya dengan proses belajar. Saya ingat kejadian pada Kiai Haji Muhammad Khalil Al-Bangkalani, ketika ada tamu datang kepada beliau, ada seorang anak yang suka manis-manis. Oh kan barang manis apa tak ada? Gula kere apa tak ada? Gula pote apa tak ada? Jajan cumprit manis apa tak ada? Jajan telur apa tak ada? Jajan coklat, oh manis-manis. Agar ibunya ini marah Pak, cabai saki kaki ayah, berematang anak dia. Tiapnya gula tak ada gula nih enggak. Beli kakan bilis, kakan anak. Akhirnya datang kepada Kiai, Assalamualaikum, Assalam. Ada apa Pak? Ini anak saya suka gula Kiai. Masa tiap nyimpen gula? Ya gula sekarang Pak ada. Masih anak ini, masih kecil. Jadi saya khawatir Kiai. Ya mulai bajong, mulai pulang. Seminggu balik ke sini ya. Ya Kiai, engki. Terus Kiai Haji Muhammad Khalil ini masuk ke dapur menemui istrinya. Assalamualaikum salam. Kenapa Kiai? Saya minta terangannya. Mulai makan di seminggu gula, kopi, teh aja beriin gula. Mau nasihat kepada anak kecil, beliau tirakat tak minum gula seminggu. Bukan seperti saya. Ini sudah takeran dari sananya. Ini kayak ada susunya sedikit gitu ya. Kopi sedikit. Alhamdulillah.
berunggi melihat. Sak cangkir gini, kopi gini nih, kalau di pom mana itu, Usuki timurnya, Badan Pusat ini, Utama Raya, sak cangkir gini 15.000. Neng Tanjung 2.500. Kalau ibu kan 2.500, moga ngarapun. Allahumma shalli ala Muhammad. Dapat seminggu datang. Karena beliau futuh. Tidak usah qala Rasulullah. Belum bilang qala Rasulullah. Sudah mantap. Karena sebelum pidato, sebelum beliau itu marah, sebelum beliau itu nasihat, beliau sudah dirinya itu diawali. Tidak minum gula. Minum gula. Tidak minum kopi minum kopi tanpa gula. Minum teh tanpa gula seminggu. Datang itu, kok jangan akan gini. Dong, iki kiai. Jangan kanan gula ya. Anak kecil. Wah pulang subhanallah. Anak kecil ini dikasih gula enggak mau. Dikasihin, kok kontan ya? Datang kepada kiai. Assalamualaikum kiai. Terima kasih, kenapa anak saya sekarang enggak mau gula. Dibacai apa sama kiai? Engkau tak jamat jajong, engkau saya gigir ke anan, engkau seminggu tak akan gula. Futuh, hatinya dibuka. Saya tegar tak tahu kasantren ini. Siwak karena tiap solat saya pasti, tiap solat sufakum. Luruskan sabnya. Siwak, ratan sana bisiwak. Bi hadis saya baca bi gula. Rokatani bisiwakin afdal min sab'ina rokatan bi ghairi siwak. Tiap waktu saya bicara. Kalau tidak pakai siwak, pakai kain baju, tiap waktu ada termos. Sampai saya baca hadisnya 2 rakaat dalam salat lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Lebih baik. Menfutuh, ini satu futuh. Yang kedua itu tahdib. Tahdib itu mengarah kepada akhlak. Kula monjonceng kiai Madura. Teger taon ning sapa. Sakek bisa ejek aja bi kula. Seros meloros ning kecek takon. Takok salah tengka. Cek pas kiai kasak bah menut. Jam 10 apa pon berangkat dari dalam kata aduh palang. Hari kok kita ambil nireng Madura dah nggak hari ya? Pas kok ambil nireng Madura kan pas dia remah. Saya Habib. Tuh mak senikel ning. Manabian, maaf. Aduh, palang. Allahumma salli Muhammad. Saya kemarin pas sama istri saya, tahu pengalaman tuh gula jangan gula. Tak gigir bini gula. Dengan motor, dok cuma pajulat tuai kan. Nanti kompoi sa pengalaman toy ko. Udah remaja. Cek kunjung ojo. Engkau menungguan tak bentar aja yang mana. Kenapa sampean kok kaget? Saya bilang sayang sama istri saya, kok sampean tuh kok iri gitu lah. Where are you do? There is my love. Okay, no problem. I can show my woman there is some from because then merit. I just calling it my love is sayang. That is my wife in my home. That is calling every day. Hello, Yang. How are you? Thank you. Are you working? Yes. What? A kitchen. Kitchen. Saya belajar bahasa Inggris ini ya Allah sama guru saya. Sekarang almarhum Ustadz Samlawi Majid. Ya, kalau sudah ngajar tuh. Hai, Mr. Abdurrahman, how are you? Fine. Please open your book and write please.
Oke mister, ngejak mister gitu. Ngejak guru aja. Oke mister jangan gitu. Allah maafillahu warhamhu. Ya Allah, kenangan yang sangat luar biasa. Allahu akbar kabira. Pon tahjib mengarah kepada akhlak, pelajaran tasawuf, akhlak, pengenalan kepada Allah, diajak zikir. Nah, ini guru di bidang tahjib. Pokoknya sentralnya adalah hati. Kalau tadi foto itu hati yang anak pagi, senakal dibuka gitu ya, yang nakal dibuka sehingga menjadi anak yang pintar, yang soleh, yang tawadhu, yang itu adalah foto dibuka. Kalau tahdib ini mengarah kepada akhlak ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak dipraktekkan di bidang thariqah ya, di bidang thariqah. Makanya saya di bidang thariqah itu masih belum sanggup. Saya masih tingkatan syariat, tapi kita sudah mencoba ya. Tapi thariqah saya yang saya ambil adalah thariqah Ba'alawiyah. Itu adalah thariqah yang paling gampang sehari-hari, seperti pembacaan Ratibil Haddad, membaca Wirdul Latif, membaca Syibdus Syakran, dan membaca yang namanya Hizbun Nawawi, Hizbul Autad. Itu adalah semuanya itu adalah thariqah Alawiyah, termasuk Nurul Jadid Ghazaini ini thariqah Alawiyah Naksabandiyah. Hebat tinggi. Iya di kiai bangga. Jadi pada apa tak mengajak. Wah, katanya ini kiai saya tidak begitu. Saya melihat ke Zuhri seperti itu, ya itu sudah. Saya melihat dulu Kiai Zaini, Kiai Hasyim seperti itu. Itulah gunanya kita punya guru ya. Kalau ndik guru. Mun semakin tadi guru bahaya. Al Habib Al Imam Al Kutub Qutbiz Zaman Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad, beliau mengatakan man ta'allaq bizain nalal aman wadma'an wa yudraku malam yudrak min ahli zaman. Ada mentera sakilan jeng nih. Keng sambian tak kok tak sabet. Boleh makin tenang, paling gun konjengnya deki kol Solo. Alhamdulillah, jam 21:07 sampai di sini. Ya tinggal satu ya. Ini tidak usah diartikan, kan ngerti semua sudah pendapatnya Al Habib Al Kutub Qutbiz Zaman Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Saya ketemu beliau tahun 2004, beliau usia 100 lebih. Beliau adalah wali kutub sedunia. Sebelum beliau meninggal, yang namanya SARS, yang namanya flu burung, flu babi itu tidak ada. Setelah beliau meninggal, baru muncul itu namanya flu babi, flu burung, SARS, terus sekarang ini adalah COVID-19, ya corona ya, semuanya bahasa Inggris ya, physical distancing. Nah, apa artinya? Cek montojuk soro parangerang. Ki, kerja ini orang situ bondo, tojuk parangerang, robot di situ bondo. Lak deh ya, geng pas di situ bondo kan beklok dak loh. Tojuk lak ego. Ada dari situ bondo. Dasana tojuk lak. Apa berema area ego. Agelak buat napa dak idin nak ego. Ban tak lebur-lebur ya kan kok ego. Ada dari situ bondo. Excuse me, saya tidak sengaja. Teman saya banyak situ bondo ya. Apa berema tanak-tanak setiap itu. Iya tanak-tanak kada ngakan. Reng babian lain boleh betah. Teman saya Suroso, Hendra di gang itu, gang saya itu gang apa lampu itu? Gang B apa ya Tasim Noldun. Gang B ya. Oh gang C ya Ibn Khaldun. Pas ngocak, beun ngakan gang ko beb jan. Benjok tak ngakan ke beun ko. Kon di pese aja. Benjok maksudnya beun ngakan bareng engko. Jadi ngakan kang ko ro bareng engko. Beun ngakan gang ko ye ko. Enjok kok ngakan tibi ko. Engko di pese. Benjok maksudnya beun ngakan bareng engko. Arwah siapa berak ro iku. Ngocak berak badi. Di ma berak. Oh, jeran. Oh, banyak pengalaman. Banyak kaca. Banyak mengana.
suka dan duka setelah keluar dari pondok, ya Allah ingat harus saya jeraka, harus saya bela, itu yang suka menolong, harus saya ngecoan sandal, lengkap. Ya, itu. Yang yaki bi gula kecak, tapi tidak diterangkan. Beliau mengatakan man ta'allaq bizen, siapa yang punya hubungan dengan guru-guru yang baik, guru-guru yang soleh, nalal aman, dia akan hidup selalu aman. Akidahnya, keadaannya tidak gampang dimasuki ajaran-ajaran kita punya guru. Enggak mungkin. Lah tak benda. Wat ma'an, orang yang punya guru itu pasti tenang. Beda nganikan targa guru nah, kati panapan ke kiai. Artinya saben diundang pas pernikahan putri dari Kiai Haji Romo Yai Kiai Haji Abdul Wahid Zaini, saya yang ceramah waktu itu. Alhamdulillah berkah saya ceramah di situ. Sekarang undangan di Madura itu bulan Syakban masuk sudah banyak. Tak nolak saya. Karena masih kosong penanggalan. Ada semak-semak ada deg-degan. Tak napa pun. Tinggi. Alhamdulillah saya bilang sama Kiai, katin apa kan tuh Kiai? Saya konsultasi tentang keadaan banyak teman-teman ini yang sudah berubah aliran. Kata beliau, ya tetap kita bimbing, ya kita tetap kasih sampai beliau itu ada kajian yang saya tidak sempat hadir kemarin malam saya di Madura, ini undangannya pengajian majelis Lailiyah Syahriyah kemarin malam ya, malam Senin. Saya ingin hadir, cuma saya waktu itu pas mulai pagi saya di Pondok Mirqatul Ulum, saya langsung ke Surabaya, dari Surabaya langsung saya ke Madura. Untuk luar Jawa saya cancel semua. Ya, yang minta sekarang yang mulai minta itu Samarinda, yang mulai minta yaitu Banjarmasin, Sumatera, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Pangkal Pinang, ada yang minta dari Palembang. Kok laris, Bib? Apa rahasianya? Rahasianya itu sabar. Ya, rahasianya. Kalau ilmu saya tidak ada, saya tidak punya ilmu. Saya tidak mengandalkan ilmu. Yang mengandalkan di depan saya itu barokah. Banyak yang lebih alim dari saya. Banyak teman saya yang lebih alim itu. Saya dulu kalau ngaji ada teman saya namanya Ustaz Bahrawi dari Melandingan itu. Saya sering konsultasi sama beliau. Insyaallah sekarang juga jadi kiai, jadi ustaz. Ada lagi situ Bondo teman saya, Kiai Haji Imran Rasidi. Ada Bondowoso Kiai Haji Abdul Malik Senusi. Wah itu viral itu, di mana-mana kasetnya ada. Aduh, sekarang muncul lagi dari Nurul Jadid dari Madura, asalnya dari Jember, Kiai Haji Musri Adenan. Banyak, tinggal banyak ngerengar. Saya kemarin waktu saya ngomong Nurul Jadid, saya turun, saya dipeluk. Beb, saya alumni juga, tahun berapa Beb? Mari Beb ke rumah. Jak mangken, gula banyak seyentan lah. InsyaAllah kapan-kapan saya akan sampai ke rumah sampian. Siapa yang punya guru, pasti dia nalal aman. Dia tidak aman, watma'an, tenang, jiwanya ada apa-apa. Ngomong sama gurunya, pasti ada solusi. Pasti ada solusi, pasti ada solusi. Sabar ya nak, sabar ya. Begitulah perjuangan. Terus, begitulah perjuangan. Yang sering marah sama saya itu Kiai Hasan Abdul Wafi. Ya. Saya pernah tapok juga ada sang Kiai. Oh, ada perjuangan nih kah? Engki Kiai. Lama NU nih kah? Engki. Pas berada saya ngocak. Habib ini kah? Bapak, Habib, semua orang Habib. Takok kan Habib. Ini takok ya. Memuliakan. Semua orang aku nak tukar keadaan mula. Semua orang nak. Punten ya, kasoon sini kagula. Tapi mau tambah edeng pun. Barokah. Asal laman kening becek bikuda. Asal lo ansake. Apa. Engki barokah tinggi. Mangken pokol guru nah. Oh, jaga baba do gula pokol. Oh ngalebing banyak bentuk. Hari akhir tak baca bingkore kemuliaan orang ini lah.
Menyejeng boleh. Kita tak tahu mau tolak kita aja. Ada yang kok nurul jadid aja kok. Ada apa mungkin ngocol kun pakun sesaban lu ai gua. Futuh. Tadi orang yang punya guru pasti aman, pasti tenang. Wa yudraku ma lam yudrak min ahli zaman, dan dia akan mendapat barokah yang diberikan oleh Allah, yang di zaman itu banyak orang tidak percaya barokah. Nah, ini siapa yang bilang? Al-Kutub Kutbil Irsad Kutub Zaman Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, baru meninggal. Setelah beliau meninggal banyak saking pada kutub, makin kutub ni kita temu Pak. Saya kemarin terakhir ke Hadramaut tahun 2014. Saya ke Hadramaut tahun 2014 itu ada pelantikan kutub. Waktu itu yang terpilih Habib Salim Sadiri. Tidak lama beliau meninggal. Akhirnya sekarang antara dua. Kutub nikah kocaki wali kutub nikah adalah raja wali sedunia. Beni raja wali Surabaya, aro radio. Rajanya wali itu namanya al-Qut. Beni kotok ki kutub otok. Qut biz zaman. Aktob Syabdul Qadir Jalani megang aktob sedunia. Terakhir nikah yang megang itu Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, Qut biz zaman. Waktu itu tahun 2004 ada ceritanya itu flu burung, flu babi. Kenapa? Karena kutub itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menangkal semua musibah. Kalau kutub ini ada sekarang, mungkin tidak seperti sekarang yang namanya corona. Ini keagungan beda wali, bukan wali murid. Ya, aman, barokah. Yang terakhir ada yang namanya tadi itu yaitu futuh, ada tahdib, ada taklim. Taklim ini semua orang bisa. Taklim itu hanya mentransfer ilmu kepada murid. Ya, ayo baca anak-anak 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 5 renggerengan tambah 10 ayam sama dengan 5 renggerengan. Mak bisa Pak Guru ini 15. Beduk bi renggerengan aja mah. Saya boleh bikin petotok. Kira-kira 5 renggerengan. Aja melober. Ada 1 tambah 1 bukan 2, tetap 1. Siapa? Jumaati sama Eko. 1 Jumaati tambah 1 Eko tetap 1 cinta. Ya. Hui. Prikitio. Sesambia pun akan cinta. Begitu ya. Itu. Taklim ini ya, ngajar. Ya sekedar ngajar, setelah itu pulang, tanya ujian anak-anak, direkap, dinilai, dikasih nilainya, ini prestasi, ini tidak, itu namanya taklim, hanya mentransfer ilmu. Tingkatan yang paling tinggi adalah guru yang punya futuh. Allahu Akbar kabira. Sudah sampai di sini. Maksudnya saya mau baca ini, ya, satu aja ya dibaca ya. Keistimewaan orang hafal Quran di akhirat. Jadi malah ini hadisnya panjang, cuma saya pedot aja. An Abi Abdullah bin Umar ibn al-As radhiyallahu anhu magal, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran. Nabi itu berkata, dikatakan kelak hari kiamat, ai fi yaumil kiamah, kepada ahli Quran. Jadi ahli Quran itu di hari kiamat ditanya orang yang hafal Quran itu. Karena di hari kiamat Al-Quran tidak ada sudah. Jangankan hari kiamat, di akhir zaman nanti Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kecuali tinggal tulisannya tidak dibaca. Apa katanya? Allah itu bilang kepada orang ahli Quran itu, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattiluhu fid dunya. Allah itu kelak mengatakan, wahai orang yang hafal Quran, ini di akhirat ya, di kiamat, baca Al-Quran itu. Artinya suruh baca Al-Quran. Khusus orang yang ahli, yang hafal Al-Quran. Naiklah derajat kamu ke atas surga.
sesuai dengan bacaan Quran kamu. Ya kalau sambian itu adalah baca Al-Quran Fatihah hanya 7 ayat, berarti tingkatan di surga hanya 7. Kalau sampai 30 juz, berarti sambian tingkatannya dia di surga itu adalah tinggi. Wataraki, naik Al-Quran baca. Dan tartillah, kata Nabi. Disuruh oleh Allah orang itu baca tartil sebagaimana kamu membaca Al-Quran waktu di dunia itu secara tartil. Gimana tartil ini? Banyak ulama mengatakan tartil mungkin seperti kita tartil yang kita baca, tartil itu a'udzubillah, mungkin itu. Tapi menurut ulama tartil ini yang paling banyak hafiz Quran. Panjang ini. Sekep nih kan. Ya, nyamanan ngidingake ngisen, ngisen teger posang rezeki bodi Kiai Zuhri itu engkau mempas tak hikep nih kan. Nyaman lagi. Jadi inilah derajat orang yang ahli Al-Quran. Sampai di akhirat Allah menyuruh dia baca Al-Quran. Sambung Al-Quran kan, tapi dia kan hafal. Jadi berarti fakir dalam kubur berarti hafal Quran tuh. Siapa yang bersabda? Nabi. Sampai dia itu baca. Sebagaimana kamu berada dulu di dunia, kamu baca Al-Quran, seperti itu. Derajat kamu di akhirat, derajat kamu di surga, yaitu tahta yang paling tinggi di surga, tingkatan kenikmatannya adalah orang yang paling banyak baca Al-Quran. Jadi mon sebulan sekalian nikah hafal atau hatam Al-Quran, berarti tingkatan di surga adalah naik. Tapi kalau kan Fatihah, ya paling 7 derajat kun. Tong 2 telok tak naik boleh aja. Kun petong ayat. Waladhdallin ambu. Amin. Waladhdallin ambu. Hanya 7 derajat. Kalau sampean qul a'udzu birabbin nas berapa derajat itu? Allahumma shalli Muhammad. Maka dari itu sangat beruntunglah orang-orang yang hafal Quran, yang selalu talil Quran ma'al qarani, yang selalu bersahabat dengan Al-Qur'an. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan kita semua, anak keturunan kita semua, anak cucu, cicit semua, teman-teman kita semua, santri-santri kita semua, ya Allah, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah min ahlil Quran wa talil Quran, yang selalu bergandengan hidupnya dengan Al-Quran, yang selalu mengikuti Al-Quran. Amin Allahumma. Mudah-mudahan pondok yang penuh barokah ini mudah-mudahan ditambah berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari pondok ini termasuk tetangga saya ada sudah yang hafal dari pondok ini, laki-laki, tapi sekarang saya dengar belum tunangan. Siapa yang mau cepat hubungi 0812248603 atau chat di WA kami di 066 atau 082344. Insyaallah akan terjawab. Yang siap saya ngumpulkan laki hafal Quran, ada yang sarjana, ada perempuan yang keluaran Hadramut yang hafal Quran, cepat daftar saya. Mumpung ini orang kaya dan bapaknya nyerahkan saya tidak mau orang yang kaya, Bib. Yang penting hafal Quran, bisa ngajar, akan saya jadi mantu, akan saya jadikan mantu. Monggo santri di sini yang mau cepat daftar, orangnya cantik, betul. Saya sudah survei datang ke rumah. Iya, pas saya masuk ke dalam, kan dia kan keluaran Hadramut, pondoknya Habib Umar, kan pakai cadar. Saya kan tidak sengaja masuk dalam. Waktu itu cadarnya dibuka gini. Saya masuk, ya Allah, terus itu gini. Bilang yang ini anaknya itu haji itu, yang sana, iya. Oh, apa bang? Cantik juga ya. Ngosok? Mama ngosok banyak ya. Enggak, bukan untuk saya. Barangkali ada teman, relasi, anak-anaknya teman saya, dia cuma ingin ustadz atau yang hafal Quran, yang mau 24 jam HP saya enggak mati. Silakan 081232403 11 angka jangan lupa. Sebini mon silake ya. Mak bola bersetro lagi ya. Kakak emak amun tak lagi ya. Tak ada. Tak boleh bilang begitu. Haram. Iya, Bib, belum waktunya sekarang. Tidak siap. Dia jawab, nah, bukan Anda.
tak lagi Habib Banten Allah aja mau jandanya engki Beb kan kita siap. Saya pernah ngomong begitu tuh. Pernah. Tapi ini rahasia ya, tolong. Ini rahasia. Jangan sampean bilang siapa-siapa. Waktu saya, Dek, sampean sudah kuliah, sudah wisuda, tidak mau kawin. Kalau Habib yang ngelamar saya mau katanya. Betul. Kalau saya ngelamar, buat siapa? Santri saya Pak. Habib. Jangan ngerengger. Tapi enggak, saya bukan tipe seperti itu. Saya tipe orang yang takwa, takut sama yang tua. Haji Barzan takwa juga. Enak jadi takwa, selamat dunia akhirat. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ilmu kalian manfaat. Jangan lupa juga doakan Habib ya. Doakan Kiai semua ya, mudah-mudahan panjang umur ya. Habib Kiai yang betul-betul menjalankan syariat Allah dalam thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan dipanjang